Iya. Oh, oke. Ya udah. Ini maksudnya apa? Itu isinya apa ya, Mbak? Itu uang. Hah? Uang? Mungkin kamu pulang dari sini, mayat orang tua kamu udah tergeletak di rumah Ya, kamu. kalian semakin menjadi kalau kayak gini. Kembalikan tas aku. Ih, balikin nggak? Kamu siapa? Hah? Ini maksudnya apa? Udah diam. Kami di sini dari pihak polisian. Heh, mau kemana? Sini, sih. Udah, kamu jangan coba-coba kabur ya. Ini Agung mana sih? Kok masih belum datang? Aku udah gak sabar, udah geram banget. Pengen tahu dan pengen nangkep orang yang udah meras istri aku. Aku juga yakin dia pasti udah banyak melakukan kejahatan, bukan cuman dia meras istri aku. Aku juga masih nunggu informasi dari Agung, nunggu informasi yang A1 sama dia. Aku juga harus nyamperin istri aku harus kompromi dia biar dia juga bisa bantu aku. Biar aku juga gak terlalu susah buat nyari orang itu. Dan masalahnya juga tetap cepet selesai. Dan istri aku juga cepet tenang. Selamat siang, Dan. Siang, Gung. Maaf kalah, Dan. Oh ya, udah ada jaketnya. Ada, Dan. Udah, sini panas banget. Ini, Dan. Jadi jaket ini aku pakai dan aku harus naik motor yang ada di garasi aku, Gung. Dan aku minta tolong sama kamu nanti bawa mobil dan kamu udah paham kan apa yang udah aku perintahkan. Siap, paham, Dan. Jadi udah tahu juga orangnya gimana informasinya. Menurut saya, setahu saya yang saya selidiki, Dan, ternyata orang itu mafia, Dan. Jadi dia sering nipu mobil dan juga barang-barang yang nominalnya begitu besar, dan juga dia seorang DPO, Dan. Oh gitu ya. Ya udah deh. Jadi aku nih harus minta bantuan sama istri aku sekarang. Karena aku juga pengen istri aku juga tenang ketika aku menjalankan tugas. Jadi istri aku gak kepikiran sama istri. Karena istri aku ini kan kadang kalau keluar juga ketakutan kalau ketemu sama orang itu. Dan istri aku juga gak pernah menjelaskan kalau suaminya adalah seorang polisi. Jadi ini udah menjadi kewajiban aku dan kamu juga buat menyelesaikan masalah ini. Apalagi dia seorang DPO. Ini kesempatan kita buat mengamankan semuanya, Gung. Harga sekarang ada di mana, Gung? Si Arga ada di belakang, Dan. Ntar lagi bakal saya susul juga, Dan. Kamu sampaikan sama Arga, nanti Arga harus satu mobil sama kamu. Siap. Dan kalau memang nanti masih ada anggota lain yang bisa ikut, ya kamu ajak aja. Tapi kalau memang cuma kalian berdua, nanti gak apa-apa, kalian berdua aja. Siap, Dan. Dan aku perintahkan juga, nanti ketika aku jadi ojol, dan aku pura-pura mengantar istri aku, kamu jangan jauh-jauh. Jadi kamu harus tetap ada pandangan ketika aku komunikasi sama orang tersebut. Karena kalau aku bareng sama istri aku, buat ketemu sama orang itu begitu mudah. Siap, Gitu, Dan. daripada kita nyarinya susah-susah kan. Siap. Saya bakal pantau komandan dari jauhnya kok. Ya udah deh, kalau begitu sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu temuin si Arga dan kamu bilang perintah ini harus dilaksanakan sekarang. Siap. Dan nanti kita harus berhasil. Dan informasi yang kamu dapatkan itu A1 kan? A1, Dan. Ya udah deh kalau begitu, berarti benar apa yang diomongin sama istri aku. Katanya dia adalah seorang mafia mobil, sering nipu mobil. Ya banyaklah korban yang udah ditipu. Ya aku kan juga harus menyelidiki juga gimana caranya informasi yang istriku dapat itu harus A1 dengan
apa yang udah kamu selidikin. Jadi kalau udah sinkron dan sesuai, jangan sampai kita salah tangkap. Siap Dan. Ya udah kalau begitu, jadi sekarang kamu langsung temui si Arga aja. Udah kalau gitu saya izin nyusul si Arga Dan. Oke. Kayaknya sekarang aku harus berangkat buat nemuin istri aku. Aku harus ajakin dia. Ya udah deh, aku harus naik motor aja. Dan aku harus berhasil buat pura-pura jadi tukang ojek. Dan rencanaku harus sesuai dengan apa yang udah aku rencanakan semalam. Kalau begini aku mah gak tenang. Masa istri aku sendiri diperas sama orang. Ya udah deh kalau begitu. Aduh, gimana ya? Aku mau ngomong sama Mas Bagas. Tapi ya udahlah, aku nggak perlu takut, aku nggak perlu khawatir. Yang penting kan aku udah ngomong sama Mas Bagas. Cuma satu hal yang belum aku omongin, nanti biar nanti aku langsung jelasin aja deh sama Mas Bagas. Ya udahlah kalau gitu, mungkin aku tunggu Mas Bagas di depan aja. Semoga dia nggak marah. Akhirnya nyampe rumah juga. Pagi, Pak. Pagi. Pekerjaan kamu udah selesai? Sudah, Hah? Pak. Baguslah kalau itu. Lanjut pekerjaan yang lain. Gimana, Pak, tentang kerjaan saya sekarang? Kamu pertama kali bekerja di sini, kamu harus baik ya. Dan kamu harus menunjukkan pekerjaan kamu. Kalau kamu pengen tetap bekerja seterusnya di sini. Oke? Maaf, Pak, kan saya masih baru, Pak. Kalau banyak kekurangan saya minta maaf. Kalau boleh tahu, ini Pak David dari mana ya? Kamu di sini juga tukang kebun. Tugas kamu bersih-bersih, bukan nanyain tentang apa yang aku kerjakan. Tahu nggak? Hah? Kamu udah lancang banget ya. Di hari pertama bekerja kamu udah mau tahu kegiatan aku itu seperti apa. Maaf, Pak, kalau lancang saya sampai nanya kayak itu. Tapi kata Pak Kebun sebelum saya kerja di sini, yang saya gantiin, katanya Pak David kerjanya meresin orang. Maksud kamu ngomong seperti itu apa? Hah? Aduh, Pak, maaf, Pak, kalau saya lancang. Kamu di sini tukang kebun udah berani ngomong seperti itu sama aku? Hah? Kalaupun aku meres orang, ya, kalaupun aku melak orang, itu bukan urusan kamu. Di sini yang gaji kamu itu aku, ya. Terserah aku mendapatkan uang dari mana. Awas saja kamu kalau masih menanyakan hal itu lagi sama aku. Aku bakal bikin hidup kamu menyesal, tahu nggak? Ya, maksud saya cuma mengingatkan, Pak, biar Pak David jadi orang baik. Kan kerjaan kayak gitu dosa, Pak. Hah? Kamu mau mengingatkan majikan kamu sendiri, sedangkan kamu kehidupannya seperti ini. Hah? Emang kehidupan kamu udah mapan? Kalau kamu udah mapan, baru kamu ngingetin aku. Kalau kamu masih bekerja sama aku, menjadi tukang kebun, kamu jangan sekali-kali mengingatkan aku. Sekarang orang baik itu selalu ditindas, tahu nggak? Hah? Kalau kita nggak kejam sama orang, kita nggak bakal kaya. Contohnya seperti kamu, ingat? Hah? Lantas sekarang apa yang kamu dapatkan dengan kamu menjadi orang baik? Hah? Nggak ada kan? Udahlah, mendingan kamu gak usah ikut campur dengan urusan aku. Atau enggak, kalau kamu pengen menjadi orang kaya, ya, menjadi orang terkenal dan ditakuti sama orang, aku bisa ajak kamu lain kali supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hah? Asalkan kamu tega sama orang, kamu tidak lagi menjadi orang baik. Maaf, Pak, kayaknya saya mending jadi kayak gini aja. Saya nggak berani berurusan sama hukum, Pak. Setiap pekerjaan itu ada resikonya. Kalau kamu memilih pekerjaan kamu seperti ini, ya, kamu siap-siap aja dan kamu harus terima kalau majikan kamu ini berlaku kasar seperti kamu sama kamu, tahu nggak? Dan perlu kamu tahu,
Ya, selama ini aku gak pernah berurusan dengan hukum. Kalaupun aku tercium oleh hukum, ya aku bakal pindah tempat, tau nggak? Untuk menghindari hukuman tersebut. Gimana? Kamu ikut aku apa enggak? Aku pastikan dalam 1 bulan kamu bakal mendapatkan mobil dan rumah impian kamu. Kalau semuanya kamu tetap menjadi orang baik ya, kamu bakal seumur hidup pegang sapu seperti ini dan kamu gak punya harga diri, tau nggak? Pilih yang mana? Mending kamu ikut aku aja. Hah? Ini tawaran yang menarik dan aku gak pernah nawarin sama siapapun. Kamu orang yang beruntung, sudah aku ajak dalam organisasi aku, tau nggak? Hah? Saya mau ikut Pak David, cuman saya jadi tukang kebun aja, Pak. Kalau kamu pengen jadi tukang kebun yang baik di rumah aku, ya, kamu gak usah nanya hal-hal yang gak penting dan kamu harus kerjakan apa yang semestinya kamu kerjakan. Kamu udah siapin kopi ya? Kopi apa enggak? Sudah, Pak. Bagus. Udah, kalau seperti itu, aku minta kamu gak usah dengerin omongan orang tentang pekerjaan aku. Kalau enggak, tahu sendiri akibatnya. Kalau kamu sampai berani ngelaporin aku ke polisi ya, aku gak bakal bikin hidup kamu tenang. Mending aku kerja aja. Kayaknya data untuk laporan hari ini bagus nih. Dan aku harus laporin ini sama si Agung biar si Agung lanjut laporan sama komandan. Kayaknya si Agung udah nunggu di depan. Si Arga kemana ya? Padahal aku janjian sama dia di sini. Cuman kok masih belum datang ya? Atau enggak aku tunggu aja deh. Takutnya kalau nelpon si Arga, dia masih sama orang lagi. Bung, Gimana? nih aku udah ngantongin data lengkap rekaman kejahatannya si David. Oh, berarti benar-benar satu ya? Sudah 1, Bung. Wah, ya udah kita tinggal nunggu instruksi dari komandan aja, Kak. Ini kan informasinya sudah 1, jadi kita harus benar-benar bisa nangkap mafia itu, Kak. Soalnya biar nggak bikin ulah terus, Kak. Soalnya banyak orang laporan, ya pelakunya tetap itu aja, Kak. Apalagi sekarang, Kak. Dia udah melibatkan istri komandan kita, Kak. Kita nggak boleh diam, kita harus bertindak, Kak. Ya, Bung, betul banget. Terus sekarang ini gimana? Jadi gini, Kak, barusan saya nyamperin komandan. Nah, kita disuruh bawa mobil. Jadi kamu bentar lagi ikut aku ambil mobil. Nah, kita sudah nyampe lokasi, kita harus pantau bos dari kejauhan. Maksudnya kejauhan supaya kita nggak dicurigai sama orang-orang, Kak. Kita kan jadi seorang polisi, kita mau nangkep seorang mafia, jadi kita nggak boleh ketahuan sama orang, Kak. Siap, Bung. Ya udah, ini kita langsung jemput mobil aja, Kak. Kamu ikut aku ikut mobil. Mana sih Mas David? Apa dia lupa ya kalau hari ini ada janji sama aku? Ini nih dia nih. Sayang, kamu udah dari tadi? Ya, aku udah siap-siap dari tadi sih Mas, di rumah. Cuma kalau kesininya aku baru nyampe. Ya, aku minta maaf ya, karena aku telat nyamperin kamu. Ini semua gara-gara tukang kebun aku yang baru itu. Emangnya kenapa Mas? Ya dia tuh bikin kesel, sayang. Masa aku baru datang, dia nanya seolah-olah dia itu
istri aku, tahu nggak? Dia nanya pekerjaan aku, dia menasehati aku. Ya, aku pengen sih sebenarnya pengen ngasih pelajaran sama dia. Tapi kalau seumpamanya aku kasar sama dia, ya aku takutnya berdampak negatif terhadap kita. Soalnya dia bilang, dia diceritakan kalau pekerjaan aku itu memeras orang. Sama tukang kebun yang dulu. Waduh, kayaknya orang itu bahaya banget deh Mas. Tapi kalau semisal orang itu dibiarkan gitu aja, takutnya dia nyebarkan tentang kerjaan kita ke orang-orang Mas. Gimana kalau kamu kasih dia pelajaran aja Mas, biar tahu rasa tuh. Biar Udah. dia sekalian tutup mulut Mas. Kamu tenang aja. Untuk saat ini aku gak perlu bertindak kasar sama dia. Kalau semuanya dia mengancam keselamatan kita, ya aku bakal bunuh dia. Supaya gak ada orang yang membocorkan tentang pekerjaan kita sama orang lain. Ya apalagi dia melaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi nih ya Mas, kalau semisal ada beberapa orang yang udah tahu tentang kerjaan kita, yang pantas disalahkan itu orang itu Mas. Jadi kamu nggak perlu deh berpikir panjang. Udah, Karena itu imbasnya ya kerjaan kita Mas. aku udah memikirkan masalah itu kok. Toh kita selama ini berpindah-pindah tempat, dan aku minta sama kamu tinggalkan kos-kosan kamu mending ikut aku tinggal di rumah aku. Ini lebih baik, lebih aman daripada kamu tetap tinggal di kosan, ya. Karena gampang dilacak sama kepolisian. Emangnya kalau di rumah kamu itu aman Mas? Ya aman lah. Lagian aku juga gak bakal lama tinggal di rumah itu. Aku bakal jual rumah itu, ya. Nanti kamu ikut aku. Oh iya Mas, aku tadi udah sempat ngajak Sinta ketemu. Terus gimana? Iya, dia ngiyain Mas. Nanti malam aku bakal ketemu sama dia. Nanti malam apa sekarang? Hah? Kata kamu sekarang kita mau ketemu sama dia? Hah? Bentar. Misi kita mau dilancarkan sekarang. Iya, katanya sih Sintanya bisanya nanti malam, tapi kalau kamu maunya sekarang, aku tinggal telepon aja Mas. Aku bilang kalau nanti malam aku ada acara. Udahlah, kamu telepon bentar lagi ya, ajak ketemu dia di suatu tempat yang sepi. Oke. Dan aku gak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Ya, kalau semuanya uang Sinta sudah terkuras habis sama kita, ya, baru kita pindah rumah. Ya. Tapi kamu tetap menyimpan bukti-bukti untuk memeras Sinta kan? Hah? Tenang aja Mas, Sinta itu orangnya lugu Mas, jadi dia mudah banget buat dibodohin. Oh ya Mas, katanya kamu ada rencana mau ngerental mobil. Kalau masalah itu mah kamu tenang aja ya. Makanya kenapa aku mendesak kamu untuk ketemu sama Sinta sekarang, karena rencana aku nanti malam mau ngerental mobil ya, kemudian kita bawa kabur. Kalau perlu kamu ngerental juga ya, supaya kita mendapatkan 2 mobil. Hah? Tapi masalahnya kan di sini aku nggak bisa Mas nyetir mobil. Kamu itu perempuan, lebih gampang untuk menggoda pemilik rental tersebut. Kamu gimana sih? Hah? Udah aku ajari triknya kok masih seperti itu. Iya juga sih. Apa perlu aku ajari lagi supaya Iya. kamu lebih lincah untuk menjalankan rencana kita? Iya, kayaknya kamu nggak perlu deh ngajarin aku lagi karena aku cuma lupa. Kamu sebelum ketemu sama aku bertingkah seolah-olah kamu itu udah menguasai segala trik. Ternyata kamu harus diajari ya. Hah, kamu gimana sih? Oh iya Mas, bentar lagi kita ketemu Sinta bareng aja atau aku Iya, aja? kamu dulu lah. Habis itu aku bakal nyusul. Aku buntutin kamu. Hah? Oke. Oke? Atau kalau kamu masih ragu nih ya, kita bareng. Ya gimana situasi nanti aja. Yang terpenting kita bisa ketemu dulu ya. Kita pikirkan. Iya, kita lihat situasinya dulu. Kalau seumpama aman, kita bareng-bareng. Tapi kalau dirasa agak bahaya, aku aja dulu. Ya. Kamu pakai parfum siapa nih? Hah? Kok beda baunya?
sama yang kemarin? Ya, aku beli di toko baru, bukan di toko Bener. langganan aku. Kamu gak lagi main sama cowok lain kan? Iya, kamu nih apaan sih, Mas? Ingat, kalau kamu macam-macam main sama cowok lain, aku bakal habisi dua-duanya, termasuk kamu. Ya kalau kamu ngehabisin aku, kamu nggak bakalan tuh punya rekan kerja lagi. Sian kan kok. Ya udah deh, kita jalan kaki lebih aman. Kalau semuanya situasinya gak enak, kita lebih enak. Yuk. Ini suami aku mana ya? Aku belum datang juga. Aku takut, aku khawatir kalau sampai mereka datang ke lokasi itu lebih dulu gimana dong? Duh, pokoknya aku nggak akan datang ke sana sebelum suamiku datang. Karena ini kesalahan aku juga dan aku bodoh banget lagi. Coba aja, seandainya aku dari awal ngomong soal ini, udah pasti semuanya bakal beres dan nggak akan berlarut-larut seperti ini. Tapi udah nggak apa-apa. Sekarang kan semuanya udah di tangan nih. Jadi aku nggak boleh takut atas apapun yang terjadi. Karena mungkin ini semua akan berakhir. Jadi aku nggak boleh panik. Aku harus tanamkan mindset kalau semuanya bakal berakhir. Aku nggak bakal diganggu lagi sama mereka. Oke, tarik nafas, buang. Oke, tinggal tunggu suami aku. Akhirnya datang juga. Tapi kok Mas, Kamu udah lama nungguin? aku udah lumayan lama sih, cuman baju kamu maksudnya kamu gimana sih, kok kamu katanya mau bantu aku, katanya kamu mau urusin semua masalah yang aku alami sekarang. Begini akibatnya kalau seorang istri gak jujur sama suaminya. Tahu nggak? Ya. Aku nih suami kamu. Semua kehidupan kamu adalah tanggung jawab aku. Jadi aku minta tolong ke depan, masalah apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun, kamu cerita sama suami kamu ini, sayang. Ini kalau begini udah terlalu lama, aku juga kesel banget. Dan juga aku udah merintahin semua anak buah aku buat cari tahu tentang dia. Dan tak lagi, aku nggak tahu mereka ada di mana. Mungkin mereka ada di sekitar sini. Jadi gimana? Iya, aku udah janjian sama mereka. Sebenarnya mereka yang nyuruh aku buat datang ke suatu lokasi yang mereka udah kirimkan. Oke. Kita datang ke sana bentar lagi. Langsung. Iya, jadi begini. Anggap aja aku nih ojol yang nganterin kamu. Nanti aku pura-pura bantuin. Ya tapi masa ojolnya setampan kamu, nggak mungkin. Nanti mereka nggak percaya. Kamu yang bisa-bisanya udah keadaan seperti ini masih sempat bercanda. Iya, aku nggak bercanda, aku serius. Sekarang aku tanya, udah berapa uang yang udah masuk ke mereka? Ya, udah banyak banget, mas, nggak ke itu. Ya ceritanya gimana sih? Kenapa kok bisa sampai diperas? Terus kenapa kamu nggak cerita sama aku? Aku nggak ngerti. Terus yang kamu bilang kemarin juga, kamu juga masih belum jelas. Tiba-tiba kamu bilang katanya kamu diperas. Kalau enggak, kamu ada sesuatu yang bakalan terjadi sama kamu. Mungkin kamu dijebak atau gimana? Iya, sebelumnya nih mas, aku cuman kedatangan beberapa orang yang berusaha buat menyakiti aku, dan mereka juga ngancam aku kalau keluarga aku itu bakal diapa-apain sama mereka. Ya aku takut lah mas. Karena mereka juga bilang sama aku kalau sampai aku lapor polisi atau aku lapor ke orang-orang terdekat aku, udah pasti secepatnya aku bakal mati di tangan mereka katanya. Oke, benar. Kamu jangan oke-oke doang. Enggak, begini kan kata kamu juga yang perempuan itu teman kamu. Mungkin ada sesuatu yang menjadi kamu takut. Kamu jujur dong sama aku. Gini mas, tapi aku mohon sama kamu tenang. Dan sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama kamu. Minta maaf apa? Ya sebenarnya kemarin aku emang udah detail cerita soal apapun sama kamu kan. Cuman yang satu ini juga harus aku ceritain. Iya kan aneh aja, kamu tiba-tiba takut, diperas sama orang, dimintain uang, mau-mau aja. Dan sembunyi lagi di belakang aku. Pasti ada alasan yang kuat. Iya mas, aku sebenarnya takut kamu salah paham. Karena kemarin saat aku meeting,
aku kedatangan mantan aku. Dan mantan aku itu berusaha keras buat ngobrol sama aku karena dia nyatain perasaannya lagi sama aku. Dia minta buat aku menjalin hubungan gelap sama dia. Padahal aku udah tolak dia mentah-mentah, dan aku bilang sama dia kalau aku punya suami yang jauh lebih baik daripada siapapun. Cuman tanpa aku sadar, obrolan aku itu direkam sama temen aku itu, si Leli. Jadi rekaman itu dipotong pas saat mantan aku ngungkapin perasaan aja sama aku. Aku kan udah berkali-kali sama kamu. Selalu bilang jangan pernah ketemu sama mantan. Walaupun alasan pekerjaan, aku gak pernah. Ya, dengerin aku dulu. Aku gak pernah minta kamu untuk bekerja. Karena aku juga bisa menafkahi kamu dan bisa memenuhi semua kebutuhan kamu. Iya tapi... Ya, tapi kalau udah begini kan kamu juga gak ngehargai aku. Kalau seandainya kamu gak mau jujur sama aku, kita bisa jadi salah paham. Iya, aku minta maaf banget sama kamu. Udahlah. Oh gitu sih Mas? Begini akibatnya kalau kamu gak nurutin semua kemauan aku. Iya, aku masih Kamu anggap suami kamu ini gak bisa ngapa-ngapain. Kalau begini aku jadi malas sama kamu. Mas jangan kayak gitu dong, aku udah minta maaf sama kamu. Udahlah, aku gak mau ngurus. Lagian aku juga gak, Mas tunggu dong Mas. Mas tunggu. Mas, aku mohon sama kamu, jangan kayak gini dong sama aku minta maaf. Aku janji sama kamu, aku gak akan bohong apapun lagi sama kamu. Soal apapun itu. Turun ya. Kamu beneran mau ninggalin aku? Untung aja aku sayang sama kamu. Aku gak tega sebenarnya begitu sama kamu. Cuman kalau gak begini, aku gak bersikap keras juga sama kamu, gak bersikap tegas juga sama kamu. Nanti kamu malah keenakan. Sekarang bisa ketemu sama mantan, kamu bilang menolak. Tapi suatu saat nanti, siapa yang bisa ngejamin kamu bakalan tetap menolak? Ingat, orang bisa ada perasaan karena dia selalu bareng dan selalu bertemu. Saling memperhatikan satu sama lain. Kerjaanku sama kamu beda. Aku seorang polisi. Kamu orang kantoran. Aku minta tolong sama kamu. Aku pengen mempunyai pasangan bareng sama kamu seumur hidup. Aku bekerja jadi tulang punggung keluarga untuk masa depan kita. Jadi kalau kamu dalam sesuatu yang penting seperti ini kamu gak mau cerita dan baru mau cerita setelah kamu udah masalahnya besar seperti ini, aku merasa jadi suami gagal, tahu nggak? Aku minta maaf Mas, aku mengakui kalau aku emang salah banget sama kamu. Tapi aku janji sama kamu, aku nggak akan melakukan hal seperti ini untuk kedua kalinya. Aku minta maaf ya. Aku minta tolong sama kamu. Aku capek. Kamu begini terus. Dikit-dikit gak jujur. Aku bukan niat buat nggak mau jujur sama suami aku sendiri, tapi masalahnya Mas, aku nggak ngerespon sama sekali sama mantan aku. Cuman karena sekarang gini deh Mas, aku minta maaf sama kamu. Ya, Aku mohon kamu bantu aku, itu aja. Aku janji sama kamu aku nggak perlu bilang mohon begitu. Walaupun aku dalam keadaan marah seperti ini karena kamu bohong, aku bakalan tetap bantu kamu kok. Karena aku seorang suami, karena aku yang bertanggung jawab atas kehidupan kamu sekarang. Tapi aku minta tolong, ke depan jangan begitu. Sekarang aku tanya sama kamu, selama aku menikah sama kamu, apa pernah aku marah seperti barusan sama kamu? Enggak kan? Setiap kamu ada salah, aku selalu minta maaf sama kamu. Setiap kamu berbuat masalah, aku selalu enak-enak sama kamu. Tapi ya jangan begini terus. Apalagi ada hubungan sama cowok lain. Itu sesuatu yang paling aku benci. Kamu berbuat salah apapun sama kamu, tapi gak berhubungan sama laki-laki, aku masih bisa ngingetin kamu. Tapi ingat, sekali kamu berhubungan sama laki-laki, aku gak bakal pernah maafin kamu. Tapi saya maafin aku. Oke, maafin kamu. Kali gak boleh begitu. Udah, kamu jangan ngomong begitu dong. Kamu nanti kelihatan usianya berapa kalau marah-marah kayak gitu. Si aku masih 23 tahun. Makanya kamu kalau sering tersenyum itu, ya wajahnya jadi cerah. Kalau marah-marah kayak tadi, jadi kayak bapak aku. Aku bilang, kan bapak kamu juga bapak aku. Udah basah. Panas banget, sayang. Haus habis marah-marah. Ya iyalah, aku sebenarnya gak tega marah-marah begitu. Tapi kalau gak begitu, kamu gak mau berubah. Ya tapi kamu kayaknya juga beberapa kali sering marah-marah sama aku.
aku ini kan orang waras. Jadi orang marah itu ada sebab. Jadi akibatnya aku marah. Kamu jangan cuma nyalahin aku. Pasangan yang sempurna, aku kasih tahu sama kamu saya. Pasangan yang mencoba menyempurnakan rumah tangganya itu satu kebaikan. Dan itu baik untuk kehidupan kita ke depan. Jangan cuman aku melihat keburukan kamu, jangan cuman kamu melihat keburukanku. Jadi kita sama-sama periksa diri kita sendiri, apa yang kurang dari kita dan apa yang gak disukai sama pasangan kita, pelan-pelan mulai saling memahami. Begitu. Seandainya aku gak perhatian sama kamu udah dari dulu, kita selesai. Ya kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Ya, makanya. Hindari omongan-omongan seperti itu. Makanya justru karena itu terkadang rasa kecewaku sangat besar sama kamu. Cuman rasa sayangku lebih besar juga sama kamu, sayang. Aku bersyukur deh karena kamu masih punya rasa sayang yang besar sama aku. Ya udah, Kenapa kalau nih? begitu Aku berdarah. ini luka bersyukur jenggot. Ya udah deh kalau Kamu begitu. udah jenggotan sayang. Ya kan. Aku lupa. Oh, begitu terus. Ya udah deh. Sekarang kamu bonceng aku, itu alamatnya di mana? Udah kamu cek. Ada kode info. Ya Kita udah, ya langsung udah. berangkat sekarang aja. Aku juga. Maaf ya, Pak. Iya. Kok bilang apa sih? Kenapa Ya kan? suami kamu? Ya kan sekarang ceritanya profesinya seperti Gojek. Ya udah. Bentar lagi juga temen aku juga harus aku hubungin. Jadi biar enak, dia langsung mengintai kita. Oke. Yuk. Semoga jalan sukses. Nah ingat, ini terakhir kamu begini sama aku. Ya. Ya udah deh. Sayang, ini Cinta kemana sih? Hah? Aku juga nggak tahu. Aku dari tadi sama kamu. Katanya kamu udah WA, kita janjian di sini. Iya. Tapi kok belum datang, ha? Kalau sampai dari kepolisian itu mencurigai kita ada di sini, bisa mampus kita, tahu nggak? Ya kamu kenapa malah nyariin aku sih? Ikan kamu yang buat janji. Terus aku mau marahin siapa kalau bukan kamu? Ya, aku, Ini demi keselamatan kita. Hah? ya aku juga nggak tahu. Coba lihat siapa yang datang. Coba lihat siapa yang datang. Kamu kok lama banget sih? Hah? Udah sini mana? Ya tunggu dulu dong. Hei, ini apa maksudnya? Hah? Kamu siapa? Hah? Kamu cuma ojol. Iya, saya Kerjaan kamu cuma nganterin dia doang. Saya Habis itu memang- kamu pergi, tahu nggak? Hah? saya memang tukang ojek. Tapi jangan begitu juga. Ini kan saya juga tugasnya buat nganterin dia. Dan Mbak ini juga menugaskan saya buat ngejaga dia. Karena saya harus nganterin dia juga. Ini, kamu kan laki-laki. Masa kamu gak bisa ngelerai perempuan mau tengkar sih? Kamu itu cuma orang asing, jadi kamu nggak berhak ikut-ikut masalah ini. Iya, kalian Udah, kan yang harus... penting sekarang kamu pergi aja deh, cari orderan lain. Sini, Sin. Iya. Oh, oke. Yaudah. Ini maksudnya apa? Itu isinya apa ya, Mbak? Itu uang. Hah? Uang? Udah, kamu nggak usah kayak. Maksud kalian apa? Oh, ini namanya nih pemerasan nih kalau begini. Aku bakalan raporin kalian sama polisi. Laporin aja. Emang suara ojol kayak kamu bakal didengar sama polisi? Bentar deh. Kalau aku inget-inget, kalian berdua nih kayaknya mukanya. Jadi orang ini itu kan DPO. Kalian sering melakukan penipuan mobil kan? Hah? Betul nih. Wah, ini gak bisa dibiarin. Kemarin jadi mafia mobil, sekarang mau meras orang, begitu. Kalau emang iya kenapa? Hah? Kamu udah tahu sama kita. Jadi keselamatan kamu terancam kalau kamu masih tetap berdiri di sini. Hah? Aku banyak teman yang bisa menghabisi kamu sekarang juga. Ya udah sekarang aku minta buat video itu kalian hapus. Lagi pula juga aku nggak ada masalah dengan video itu. Tapi kalian sengaja buat potong-potong video itu biar aku terlihat salah. Ya, emang aku sengaja melakukan itu supaya aku bisa mendapatkan uang yang banyak dari kamu, Sin. Oh, jadi Mbak ini punya suami ya, Mbak? Terus Mbak direkam ngomong sama laki-laki lain. Terus sama dia dipotong. Terus itu yang dijadikan alat buat memeras Mbak. Biar gak dibilang sama suaminya. Begitu, Mbak? Selain itu juga mereka ngancem keselamatan dari keluarga aku juga. Oh, ya bener, ini namanya pemerasan kalau begini. Bang. Ya memang sih Mbak, kalau seorang mafia seperti mereka memang gak punya hati dan terlalu jahat sama orang. Ya karena mereka gak pernah dijahatin sama orang Mbak.
Kamu di sini cuma tukang ojek, gak usah terlalu dalam ikut campur dengan urusan perempuan ini. Hah? Kalau enggak, kamu bakal menyesal seumur hidup kamu. Hah? Kenapa? Dengan adanya tukang ojek, saya bawa ke sini, kalian takut? Kalian nyuruh aku buat nggak bawa siapapun, keluarga ataupun lapor polisi kan? Aku Karena aku datang takut. ke sini cuma bawa ojek, Hah? dia buat nganterin aku. Gak ada ceritanya aku takut sama orang. Hah? Temen aku tuh banyak. Apalagi sama tukang ojek seperti ini. Hah? Oh, jadi begitu ya. Ya udah Mbak. Kalau begini, aku mau pergi dulu. Aku mau panggil Agung sama Arka biar mereka sekalian ditangkap. Oke, soalnya mereka 2 orang. Kamu tunggu di sini aja. Tahan mereka sampai aku datang ke sini. Oke? Udahlah, gak usah bisik-bisik, kita gak bakal takut. Ya enggak, saya bukan. Soalnya saya nggak mau ikut campur. Saya bilang, Mbak, saya minta maaf. Saya nggak bisa ikut campur. Yaudah, masalah sekarang kalian. kamu pergi aja deh. Ya nggak usah, ya, nggak usah begitu juga. Udah, pergi aja. Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Soalnya saya juga nggak bisa ikut campur kalau begini. Ternyata mereka berdua seorang mafia Mbak yang udah terkenal di sini. Jadi saya nggak mau terlibat ke masalahnya Mbak. Jangan terlalu banyak ngomong, tau nggak? Hah? Kalau mau pergi aja. Dari tadi banyak omong. Ya udah. Sok-sokan lagi. Sin, mau kemana kamu? Hah? Enggak kok. Iya, aku cuma minta dia itu kalian aku. Emang segampang itu? Hah? Kita bakal menghapus rekaman tersebut. Hah? Kita belum cukup bermain-main sama kamu, Sin. Bermain-main? Bukannya semua uang yang kalian minta itu udah dari tas itu ya? Kayaknya di ATM kamu masih ada sejumlah uang yang harus kamu kasihkan sama kita. Ya Dan- memang itu semua harus aku kasih sama kalian. Kalau kamu masih sayang sama keluarga kamu dan suami kamu, ya, seharusnya uang tersebut tidak ada nilainya. Hah? Cukup ya, ini udah keterlaluan. Kalian berdua itu udah nggak sesuai sama perjanjian awal. Iya, kalau kamu masih berani ngelawan kita sih, kayaknya kamu udah nggak sayang ya sama keluarga kamu. Begitupun juga dengan suami kamu. Iya kan? Nggak nyangka, Lel. Aku bener-bener nggak nyangka kamu berbuat seperti ini sama aku. Lagian juga aku nggak pernah bersalah kan sama kamu. Aku nggak pernah ngelakuin apapun sama kamu. Tapi kenapa kamu setega ini sama aku, Lel? Kayaknya emang jalannya, Sin. Emang udah jalannya kalau dulu kita yang temenan itu sekarang bisa jadi. Maksud aku kalau memang kamu butuh uang, aku bakal kasih berapapun itu, Lel. Aku bakal bikin kamu kalau kamu memang butuh uang. Tapi nggak kayak gini caranya kalian ngancam keluarga aku. Kalian sengaja membuat sebuah potongan video biar aku punya masalah sama keluargaku. Iya. Itu nggak baik dan itu juga aku nggak ngerti deh sama kalian. Ngapain Leli harus pinjam uang kalau ada cara yang instan untuk mendapatkan uang? Ingat nih, ini foto siapa? Anak buah aku udah ada di rumah kamu. Ya, dia bisa melakukan kapan saja untuk keluarga kamu. Hah? Mendingan kamu turutin apa yang kita mau. Ya, kamu ambil uang di ATM kamu itu dan perhiasan yang kamu pakai. Kalau enggak, ya mungkin kamu pulang dari sini, mayat orang tua kamu udah tergeletak di rumah Ya, kamu. kalian semakin menjadi kalau kayak gini. Kembalikan tas aku. Balikin nggak? Kamu siapa? Hah? Kamu ini cuma wanita bodoh yang gampang kita manfaatin, tau nggak? Ngajar ya kalian ya. Kalau aku teriak di sini, aku udah pasti kalian bakal dihajar masa di sini. Coba aja teriak. Kalau kamu berani teriak, kita tinggal telepon tuh teman kita. Ya kalau kamu udah gak sayang sama keluarga kamu, silakan aja, teriak yang kencang. Ya aku bingung deh, kenapa kalian tuh berani banget sih kayak gini? Kita Apa nggak ada gitu cara lain buat kalian mendapatkan uang? Nggak ada ya? Kalian atau kalian tuh nggak punya pendidikan, kalian nggak bisa mikir ya? Ya kalau ada cara yang mudah buat mendapatkan uang, kenapa harus susah? Terlaluan kamu. Aku pikir kamu nggak punya hati busuk kayak gini loh. Aku pikir kamu di pekerjaan juga netral aja sama aku. Ternyata kamu sekongkol sama, ya nggak tahu lah siapa pacar kamu atau siapa kamu, aku nggak peduli. Cuman kalau tahu begini, kayak aku rasa kamu salah pilih pasangan deh, Lang. Makanya kalau jadi orang jangan terlalu polos.
gampang dimanfaatin untuk orang yang tidak punya pikiran jahat. Ingat ya, ini sekali aja aku peringatin sama kalian berdua. Kalau kalian berdua nggak berubah dan terus selamanya seperti ini, aku jamin kok. Aku jamin nggak lama lagi kalian juga pasti bakal ketahuan. Mungkin kalian akan ditangkap, kalian masuk penjara, kalian nggak bisa hidup bebas kayak sekarang. Makanya sekarang aku cuma kasih saran sama kalian. Mungkin kalian bisa hidup jauh lebih baik daripada sekarang kalau kalian punya jalan yang benar. Nggak kayak gini caranya. Omongan kamu gak ada maknanya buat kita, ya. Mending kamu diam, turutin apa yang kita mau. Cepat pergi ke ATM, ambil semua uang yang ada di rekening kamu. Nggak akan pernah aku melangkahkan kaki aku buat ngambil uang 1% pun untuk kalian berdua. Sekarang aku minta hapus video itu. Jangan pernah kalian ngancam-ngancam aku lagi. Karena aku sudah kasih semua uang aku sama kalian. Ini mereka. Harga sama Agung. Ini kayaknya kalian harus langsung ke sana. Kalian ikutin motor aku, kita langsung datang ke sana. Aku barusan udah ketemu sama mereka. Ternyata memang benar informasi yang kamu dapetin. Memang dia orang yang jadi DPO. Dan kebetulan aku juga ngeliat langsung barusan dia emang udah meras istri aku. Ya dengan dia mengancam bakalan membocorkan rekaman yang ada di mereka kepada keluarga istri aku. Padahal rekaman itu udah dipotong-potong sama mereka, jadi itu yang dijadikan bahan. Dan kalau misalkan nggak memberikan uang, ya mungkin mereka bakalan ngancem juga bakalan menghabisin keluarga dari istri aku. Mereka juga nggak tahu tadi kalau misalkan aku ini suami dari orang yang udah mereka peras. Dan dia juga udah terlibat kejahatan tentang penipuan mobil, begitu. Jadi ya udah deh kalau begitu, mending sekarang kita langsung ke sana, oke? Tapi tugas kita. Ya kamu datang langsung tangkap aja. Ya udah, ayo kita lewat di sini aja. Mending sekarang kamu hapus video itu. Dan kalian juga bisa bebas. Pokoknya aku nggak mau hapus ini. Kalau kamu belum ambil Iya, uang kamu. iya sebenarnya mau kamu tuh apa sih, Lela? Aku nggak tahu. Kamu tuh apa juga? Hah? Atau aku harus ngasih pelajaran sama kalian? Ini maksudnya apa? Udah diam. Kami di sini dari pihak polisian. Mau kemana? Sini apa sih? Udah, kamu jangan coba-coba kabur ya. Dari tadi aku udah tahu dan aku udah denger langsung dari omongan kamu dan juga Jangan usah bergerak. pacar kamu itu. Kamu udah lama kan jadi DPO dan kamu tahu nggak wanita yang kamu peras selama ini tuh siapa? Dia tuh istri aku dan aku seorang polisi. Aku emang udah dari kemarin emang udah curiga dengan tingkah laku istri aku. Ternyata kemarin setelah jujur dia baru cerita semua dan barusan baru dia cerita juga alasan sebenarnya karena dia diperas gara-gara kamu mau membocorkan rekaman waktu dia ketemu sama mantannya. Itu semua aku udah tahu kok. Pak, kita minta maaf, Pak. Sekarang udah gak ada gunanya minta maaf. Kamu juga harus menerima hukuman atas perbuatan kamu. Biar pengadilan yang bakalan menentukan. Ya, jadi sekarang kalian salah target aja. Kalian malah cari orang yang salah kan? Bu, kita minta maaf, Pak. Pak, kalau masih kita Pak. Udah, kamu diam. Kamu coba-coba kabur, hukuman kamu bakalan lebih berat. Dan kamu juga, apa pekerjaan seperti ini tuh bener? Coba aku tanya sama kalian berdua. Gak bener kan? Apalagi yang kalian peras adalah istri seorang polisi. Kerjaanku memang untuk menjaga keamanan di sini. Dan siapapun yang berlaku dan bertindak kejahatan itu bakalan berhadapan dengan kita. Tahu nggak? Iya, Pak. Di luar sana masih banyak lapangan pekerjaan. Di luar sana juga masih banyak pekerjaan yang bisa kamu kerjakan. Selain merugikan orang lain. Kalau pekerjaan begini gimana? Kamu merugikan nggak buat dia? Sekarang aku tanya. Iya, Pak. Udah lah, Mas. Kamu juga pasti kaget kan? Ngelihat Arga tiba-tiba jadi polisi. Padahal dia baru jadi tukang kebun tadi. Iya kan? Semua itu memang kita udah rencanakan untuk mengintai kamu, tahu nggak? Jadi kita udah pastikan informasi yang kita dapatkan itu sebenarnya udah A1, tahu nggak? Kita menyesal banget, Pak. Ya udah deh, Pak. kalau begitu gak? Sekarang bawa mereka ke kantor polisi dan kita bakalan lulus mereka di sana. Aku harus selesaikan dulu masalah ini sama istri aku. Siap, Dan.
Udah, langsung ke Pak, mobil aja. lepasin kita, Pak. Udah ya lah ya, nikmatin hidup kamu. Pak, tolong, Pak. Pak. Udah buruan. Mas, makasih ya kamu udah mau nyelamatin aku. Iya, Kalau tapi tanpa kamu aku nggak tahu lagi, mungkin aku udah buntu, aku udah nggak bisa mikir. Ya, yang pasti aku udah ngelakuin segala cara biar keluargaku juga nggak diapa-apain sama mereka. ya tapi kan urusannya ini panjang. Bukan cuman sampai di sini. Jadi 2 orang tadi kita harus proses di kantor. Oke. Bukan karena mereka berbuat salah sama kamu yang seorang istri polisi. Walaupun kamu bukan seorang istri polisi, ini udah menjadi kewajiban kita dan tugas kita untuk menjaga dan ya menjamin keamanan di masyarakat sini. Oke Mas, aku juga ngerti kok. Jadi semoga aja mereka berdua bisa diproses lebih lanjut dan mereka juga ya bisa ditahan, karena aku takut kalau sampai mereka melakukan hal yang sama ke Ya. orang lain. Inilah peran penting seorang polisi. Ya kalau misalkan nggak ada polisi, terus siapa ya ketika ada kejahatan yang menindaklanjuti kalau bukan polisi. Jadi kita harus bersyukur di sini kita punya polisi yang bisa kita percayakan untuk menjaga keamanan kita melindungi kita dari kejahatan yang bakalan mengancam kita. Coba kamu bayangkan seandainya gak ada polisi, pasti kejahatan bakalan ada di mana-mana. Pasti kejahatan juga bakalan merajalela. Tapi karena ada polisi, jadi ya kita merasa ada salah satu ada tempat kita untuk mengadu tentang kejahatan yang sedang kita alami. Begitu. Iya, kamu benar Mas. Kamu bersyukur nggak punya suami seorang polisi? Iya, aku sangat bersyukur lah. Dan semua kejadian juga aku yakin pasti ada hikmahnya. Jadi aku juga mungkin ke depan harus lebih hati-hati lagi sama orang yang mungkin aku anggap sebagai teman, ternyata dia malah mencari kesempatan untuk mendapatkan segala hal dari aku. Makanya aku juga selalu bersyukur karena aku dijadikan polisi, karena emang udah cita-cita aku dari kecil pengen jadi seorang polisi sayang. Jadi sekarang aku udah keterima jadi polisi dan udah jadi polisi, ya aku harus menjalankan tugas ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang udah menjadi tugas aku sebagai polisi begitu. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya aku gak tega ngeliat dia. Ya mungkin karena dia udah gak punya kerjaan lain, jadi mereka pengen kaya secara cepat, tapi mereka gak mau bekerja dengan benar. Tapi mereka juga melakukan tindak kejahatan agar bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Padahal itu kan sesuatu yang salah sayang. Ya mungkin nanti setelah ini mereka juga akan mendapatkan hidayah kali Mas. Jadi mereka bisa pergi dengan mencari pekerjaan yang jauh lebih layak nantinya. Makanya semoga aja mereka kalau memang harus di penjara, ya keluar dari penjara mereka harus tobat. Ya jangan sampai mereka keluar dari penjara mereka tambah gak ada efek jerah, terus tambah melakukan banyak kejahatan. Soalnya bukan cuman kamu yang menjadi salah satu korban dia, banyak, karena makanya dia udah jadi DPO baru-baru ini. Dan aku juga baru sadar tadi ternyata memang benar ciri-ciri fisiknya, mukanya juga udah persis mereka berdua. Aku masih bersyukur masih dilindungi lah Mas. Dan ada kamu juga, ini soal berkat kamu. Jadi sekali lagi aku berterima kasih sama kamu sebagai suami aku yang selalu melindungi aku dan juga para masyarakat. Ya udah deh kalau begitu. Tapi mereka aku- udah aman kan? Oh, ya udah aman, pasti mereka udah dibawa ke kantor. Jadi aku cuman mau antar kamu pulang dulu, habis itu aku balik kantor buat ngurusin kasus ini. Oke. Dan kalau memang nanti perlu panggilan buat kamu untuk sebagai saksi nantinya, ya kamu bisa datang nantinya. Oke? Oke, nanti kamu tinggal kabarin aku aja. Ya udah deh kalau begitu. Alhamdulillah, ingat di luar konteks ini kamu sebagai istri aku sebagai suami kamu. Tugas istri menjadi tanggung jawab suami. Dan kamu jangan sekali-kali buat berbohong seperti tadi lagi, oke? Lihat Aku janji. akibatnya gimana. Seandainya kamu gak terus jujur, berapa duit yang bakalan habis gara-gara kamu diperas sama dia? Hah? Iya Mas, aku janji. Dan aku bener-bener nyesel banget aku nggak terbuka soal apapun sama kamu. Ya meskipun ini hal kecil dan aku anggap remeh,
tapi ternyata berpengaruh besar. Ya jelas lah, ini bukan hal kecil atau bukan hal remeh. Memang awalnya ya kecil, tapi kalau salah menangani jadi besar kan begini. Emang kamu mau terus-terusan diancam sama orang? Nggak mau. Ya udah deh, kalau begitu ayo kita pulang dulu dan aku langsung balik kantor. Jadi